Telinga titik berapa di peta? Hidung berapa? 6. Hidung di mana? Di sini. Hidung di sini, benar? Ya. Jempol sini, benar nggak jempol? Ya, 1 ya. Kita pindahin sini. Benar nggak hidung di sini? Benar nggak? Ketemu nggak rumusnya? Kan di sini kan, ingat kaki sama dengan tangan, pindahin di sini. Benar hidung di sini? Ya. Ya. Mata berapa? Titik mata? 8 di mana? Ini sama sini, benar? Ya. Zona berapa? 2 sama 3. Taruh ke sini. Benar nggak mata 2 sama 3? Ya. Benar? Ya. Oke. Titik burung atau vagina. Titik berapa? Alat kelamin, penis atau vagina. Titik 51. berapa? 51. 51 di mana? Di sini, benar nggak? 51 di sini, benar? Zona 1, benar? Lihat sini. Oke? Kita berdiri sekarang. 51 di sini. Kita tarik. Sama satu tarik. Di tengah-tengah sini. Burung, benar nggak di tengah-tengah? Ya. Ini kan ingat. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Ya. Ketemu kan? Bahu ada berapa? Nomor berapa bahu? Bahu 10. 10. Sini. Pijitnya di sini kan? Tarik ke sini. Set. Dari sini baru. Benar? Ya. Benar nggak teman-teman? Ya. Terbukti ya? Ya. Pembuktian itu terbukti nggak? Kayak hidung, mata, benar kan? Nah, itu maksudnya zona longitudinal dari bawah ke Atas. Kayak hidung di tengah-tengah ya. Ini di tengah-tengah. Nah, alat kelamin di tengah-tengah. Benar nggak? Nah, iya kan? Itu cara bacanya. Gampang ya teman-teman? Jadi kalau bisa kayak gini di garis. Ini zona 1 ke bawah. Saya gambar itu di garis. Iya. Tahu. Oke? Kalau garis tengah yang 44 ini maksudnya apa, Pak? Apa Bu? Masuk zona berapa? Garis 44. 44 itu adalah diafragma. 44 itu kan lokasinya di pinggir kan Bu? Di tengah punggung telapak kaki. 44. Iya. Nah, itu sepanjang ini Bu. Diafragma itu dada sepanjang sini. Masuk zona Ini masuk ke zona longitudinal 1 2 3 4 5. oh Ini kan 1 2 3 4 5 kan Iya. garisnya memanjang Bu. gitu ya. Paham Bu? Mencakup Iya. semua. Ya. Sekarang saya tanya, kalau leher longitudinal berapa? Leher Leher 7. 7. Iya. Kalau bahu berapa? Kalau leher 7. Zona longitudinal berapa? 1. 1, iya. 7 dari mana Bu? Iya. Enggak, maksudnya longitudinal berapa saya nanya kan? Iya. Nah, 1. Kalau mata berapa Bu? Mata 8. 8 berapa? Zona longitudinal berapa? 2. 2 sama 3. Itu 8 kan? 23. Paham nggak? Ya. Kalau telinga longitudinal berapa? Telinga mana telinga? Telinga. Cari dulu telinga nomor berapa? 4. Telinga berapa? Kuping 9. 9. Berapa? 9. Longitudinal berapa? 4 dan 5. 4 dan 5. Hati-hati ya teman-teman, ada warna itu. Iya. Kayak mata warna tuh, ingat nggak? Iya. Ya. Terus kalau misalkan kantong empedu masuk longitudinal berapa kantong empedu? Kantong empedu nomor berapa dulu? Ya. Kandung Berapa itu? 19. Longitudinal berapa? Mana 19? Tarik garis tuh. Ya, tarik ke bawah. Berapa tuh, Mas? 11. Longitudinal berapa? 4. 4. Gak usah bingung, tarik ke bawah. Loh, 4. Iya. Gak usah mikir ada warnanya. Ini namanya evaluasi. Udah tahu ilmunya dibalik, bisa nggak? Oh iya paham dibalik bingung. Ayo. Paham nggak teman? Ini lo gunanya ada punya ilmu. Kalau punya ilmu dibalik-balik tetap aja, nggak akan muter-muter banget maksud saya. Tetap kalau Anda tahu. Sekarang saya nanya, kalau kelenjar gondok, Kelenjar gondok longitudinal berapa? 12. Gondok berapa? 2. Ayo masih mikir lagi. Iya. Berapa gondok? Berapa satu? Gondok berapa? 2. Yakin 2? 1.
Yakin satu? Kok bingung Satu, semua? satu dua. Yakin satu dua? Tak wale-wale, yakin nggak? Lu bener nggak? Satu. Yakin satu? Dasar satu dari mana Bapak? Dari layar. Garisnya mana Pak? 12 yang mana gambarnya? 12 ini. Hijau. Satu Iya. dua. Nah hijau itu kenanya kemana itu? Satu dua. Ya udah, kok ngapain ngambil jawab satu? Lu kan saya ngomong garisnya sepanjang mana itu? Kok bisa satu gitu loh? 2 dapat, 1 dapat, paham nggak? Nggak usah bingung, oke? Kalau 51 ini. Kok 51? Ya 1 Pak, kan di sini doang. Kok 51 tuh 1 doang? Kan sini doang, ini kan 1 Pak. Ngapain bingung? Bener nggak teman-teman? Kalau itu, saya nanya itu konfirmasi loh ke teman-teman ini, paham nggak maksud? Anda paham nggak maksud saya? Kalau 36 masuknya di 23 ya Pak ya? 36. Iya, di titik tengah-tengah itu. Coba Anda tarik garisnya, dapat nggak 23? 2, 3, 4, 5. Coba tarik garis lurus. Oh, tiga ya. 23. 23. Eh, 23. pakai garisan Bu kalau bingung, paham nggak teman-teman? Iya. Paham? Iya. Pakai garisan. Kalau nggak pakai garisan bingung sampean. Tapi 48 kok nih di tengah-tengah Pak, 48. 48 mana? 48. Oh ini, kok tengah-tengah? Nah, kok tengah-tengah mijetnya ini ya antara dua ini, 1 2. 1, 2. Iya. Tengah-tengahnya kan? Di tengah-tengah ini Iya. pas. Oke teman-teman, paham? Kalau longitudinal dari bawah ke atas. Lanjut. Terus teman-teman, di sini ada juga gambar warna di sini. Dari sini. Kalau kita pijit warna kuning sama dengan ini di rongga kita warna kuning. Kalau kita pijit warna ungu di dada ini warna ungu. Enak kan kalau sistem warna ini banget teman-teman. Jadi hebatnya refleksi itu, kalau pijit biasa kita nggak bisa pijit sampai organ dalam, jantung, hati, otot, usus nggak bisa. Tapi kalau refleksi bisa, paham? Hebatnya refleksi kita bisa pijit titik jantung, hati, usus. Kalau tradisional kan luar doang, kulit doang. Terus kalau tradisional kita bicara area. Area betis, paha, punggung, tangan, kaki, kepala itu doang. Makanya kalau sampai ngomong bapak sakit telinga, nggak ketemu dari mana dasar udah ngomong telinga kalau tradisional. Sakit hati dari mana? Nggak bisa, bener nggak Bu? Nah kalau refleksi ada di titiknya dasarnya ini. Ini berlaku seluruh dunia lu ngomong-ngomong. Anda ngomong itu dasarnya harus kuat. Dasarnya apa? Itu refleksologi. Ini petanya Pak. Oh. Diem kan? Iya. Sama ini apa dasar dalam pijit? Sakit kepala dari mana sampai teman-teman? Insting, ayo. Nah, selama ini loh sampai ngomong sakit kepala, leher, bau, masuk angin, bener nggak teman-teman? Selama ini dasarnya sampai nopo? Asal. Tiap orang datang masuk angin Pak, masuk angin. Buktinya udah dikerik merah, yo kerik kabeh tak merah kabeh. Ayo bener nggak teman-teman? Dasarnya abang kerik ini adalah abang kabeh. Sudah masuk akal lah kalau ini. Kalau ini minimal ada ilmiahnya, paham teman-teman? Oke, dasar warna ini gampang ya. Lanjut ke bawahnya. Ada namanya zona transversal. Transversal ini gambar. Kaki itu dibagi 4 ya. Transversal 1, teman-teman. Ini 1. Itu area mana? Area leher ke atas. Paham? Saya minta model. Mas berdiri biar gampang. Oke, teman-teman, lihat. Ini ke atas, paham? Iya. Lihat, ini ke atas. Ini transversal 1. Ini transversal 2. Ini 3. Ini ke bawah 4. Paham? Kalau ini misalkan tubuh, ini tubuh. Ini kaki saya, paham? Ini ke sini. Paham? Ini di sini. Oke? 3 perut sini. Ini 4 ke bawah. Jelas teman-teman? Yes. Paham? Iya. Oke, duduk. Kita buktikan, benarkah? Kita buktikan dulu, benarkah? Ini ke atas darah leher.
Kita lihat nomor 10 bahu, benar nggak? Ini bahu ke atas. Ini lihat bahu. Ada sini bahu, benar nggak? Kayak misalkan sini hidung, benar nggak? Hidung. Mata, benar nggak? Mata ke atas. Ya, terus di sini, di daerah sini kita lihat di sini, di daerah sini lihat. Itu ada jantung, hati, Iya. paru-paru di sini, benar kan? Iya, Di betul. area sini tengah-tengah ini, Iya. area sini benar kan? Iya. Nah, daerah sini daerah perut, usus besar, benar nggak daerah perut? Terus daerah ini ke bawah ya, ini alat kelamin 51, benar nggak? Ini ke bawah, alat kelamin, benar nggak? Pinggang apa, terbukti? Iya. Jadi cara bacanya teman-teman, kalau ini tadi dari sini ke atas, kalau ini ke samping, ini ke bawah, ini ke samping. Oke, paham? Sekarang saya tanya, kalau misalkan jantung itu terletak di transversal berapa? 2. Transversal 2. Longitudinal berapa? 2, 3. 2. Yakin? Pakai garis coba berapa? 2, 3. Kok yakin 23? 33 tak nomor berapa? Tunjukin 33. Coba tarik ke atas. 3 sama 4. 3, 4. Gimana 23? Enggak, 2 nggak nyenggol, Pak. Paham nggak teman-teman? Ini untuk pengembangan. Tadi longitudinal doang. Sekarang ditanya kan, longitudinal berapa, transversal berapa? Paham maksud saya? Ya. Udah berkembang soalnya kan. Jadi ada harus menentukan dengan tepat. Ya. Sekarang saya tanya sekarang. Hati, bukan hati bukan. Ginjal terletak di mana ginjal? Ginjal transversal berapa, longitudinal berapa? Apa 2? Iya. Longitudinal berapa dulu? 3. 2, 3. 2, 3. Transversal berapa? 2. 2. 2, 3. 2. 2, 3. 2. Ginjal 2. Oke. Jadi transversal 2, longitudinal 2, 3. Paham teman-teman? Nah, jadi kalau ini ke atas ini namanya longitudinal. Nah, kalau ini mendatar namanya transversal. Ketemu lagi kan? Ini gunanya untuk apa? Longitudinal ngetrik, transversal ngetrik. Paham nggak teman-teman? Jadi pijet pasien kok bisa sebentar tapi kena semua. Ting, sebentar kena semua. Paham maksudnya? Cuma 10 menit. Ben kena kabeh. Pakai apa? Longitudinal 1, 2, 3. Longitudinal 1, 2, 3, 4, 5. Lah kena kabeh seluruh badan. Bener nggak? Iya. Terus transversal 1, 2, 3. 1, 2 kena kabeh. Bener nggak? Ting, bener nggak? Ngetrik, tahu ngetrik nggak? Gimana suruh pijit refleksi sebentar tapi kena seluruh badan 10 menit. Pakai apa? Longitudinal sama transversal, paham nggak? Itu kabeh. Bener nggak, Pak? Dapat ilmu lagi kan, Pak? Itu namanya ngetrik. Biasanya kalau bakso kan banyak tuh, Pak. Dan itu kabeh, ngetrik kabeh. Paham teman-teman? Dapat ilmu lagi? Asik ilmunya. Kalau orang nggak tahu, gaya opo tuh yumbu. Padahal gunanya buat ngetrik tadi supaya seluruh badan kena dipijit. Lanjut ya. Paham ya, transversal? Kita lanjut sekarang bicara refleksi silang. Saya butuh model 1 orang. Mas, bisa berdiri jongkok kayak model begini. Mas berdiri. Ya, jongkok. Nah, ini. Hadap sana, miring. Jongkok tangannya ke bawah. Ini jongkok. Berdiri, tangan berdiri. Tangannya. Bawah gini. Nah, teman-teman, kalau kita mijit di sini sama dengan mijit di kaki. Lepas kaki, Mas berdiri, Mas pakai sarung. Mas saja yang nggak pakai sarung. Jongkok. Ya, kiri. Sip, sarung. Nah, agak sini, serong. Ya. Serong. Ya, sip. Oke, teman-teman. Jadi kalau pasiennya dipijit di sini nggak bisa, kita bisa pijit di kaki. Kita pijit di daerah lengan, sama dengan pijit di daerah betis. Kita pijit di dengkul, sama dengan pijit di siku tangan. Kita pijit paha ini sama dengan pijit di lengan. Pijit di sini sama dengan di sini, punggung sama dengan
Iya. Ini kasusnya, contohnya pasien dipijit di sini sakit, aduh, berarti kan nggak bisa dipijit. Iya. Kita bisa pijit di kaki, atau kakinya dipijit, aduh sakit, kita bisa pijit di tangan. Pijit di sini, aduh sakit, kita bisa pijit di lengan. Dengkulnya sakit, aduh sakit, kita nggak bisa dipijit, kita bisa pijitnya di siku. Pahanya sakit semua, bisa pijit di lengan dan seterusnya. Oke, cukup. Kalau sakit dua-duanya? Hah? Kalau sakit dua-duanya, kaki sakit. Gak mungkin, pasti salah satu. Gak mungkin dua-duanya. Kalau dua-duanya ya udah kanan kirinya. Kalau biasanya refleksi itu kalau yang dipijat sakit itu katanya cowok itu sama nggak sakit. Kan saya beritahu tadi, kalau sakit, berarti saat itu kondisinya lagi lemah. Berarti titik itu lemah, berarti dia masalahnya di situ, paham nggak? Tapi kalau dipijit tidak sakit, berarti dia orang sehat. Tuh enak kan indikatornya. Kalau sakit berarti orang bisa sakit, kalau tidak ya tidak. Enak kan teman-teman? Tapi teman-teman nggak boleh ngomong, pasti titik jantung. Bapak sekarang sakit jantung, stres, wah nggak boleh. Kita hanya boleh ngomong titik jantung bapak sekarang lagi lemah, sekarang. Tapi bisa setelah dia tidur 2-3-4 jam lagi dipijit lagi tidak sakit titik jantungnya karena butuh istirahat nanti banget. Kita nggak boleh ngomong titik jantung bapak lagi sakit, nggak boleh. Kita nggak boleh ngomong sakit. Refleksi hanya boleh ngomong lagi kuat atau lemah. Kalau kuat berarti sehat, lemah lagi sakit. Paham Pak? Gampang teman-teman, dapat ilmu lagi kan? Jadi kalau ini nggak bisa dipijit, kita pijitnya di lengan. Ini nggak bisa dipijit di dekor, ini nggak bisa dipijit di sini nggak bisa ke sini. Sama dengan, paham teman-teman ya? Persamaannya, ya. Paham ya? Gampang banget ya? Jadi ngapain susah-susah ya? Kita buka aja gampang-gampang. Cermin, sama kayak cermin. Oke lanjut. Di sini ada teori endorfin tadi yang cerita tadi bahwa tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan endorfin karena pemijatan. Endorfin adalah zat yang diproduksi secara alami oleh tubuh bekerja setelah memiliki efek seperti morfin. Endorfin bersifat menenangkan, memberikan efek nyaman dan sangat berperan dalam regenerasi sel-sel guna memperbaiki bagian tubuh yang sudah usang atau rusak. Paham teman-teman? Makanya dipijit orang itu pasti enak karena hormon endorfin tadi. Nah, endorfin itu terdapat di mana teman-teman? Di narkotik, di permen coklat yang asli atau hubungan seks suami istri. Paham? Makanya orang suka hubungan seks karena enak tadi, habis itu pingsan ngantuk, itu endorfin. Lanjut, kita bicara manfaat pijet. Nah, manfaatnya pijet itu satu, untuk mengurangi stres, sakit kepala dan sebagainya. Ya. Nah, pijet refleks itu bisa sedatif atau meringankan ketegangan pada saraf karena mempengaruhi sistem saraf. Pijet juga meningkatkan aktivitas dan sebagainya, ya seperti itu. Terus saat bekerja membutuhkan energi didapatkan dari pembakaran. Jadi di sini teman-teman disimpulkan bahwa manfaat dari pijet pengobatan refleksi itu untuk pertama meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh atau promotif, bisa mencegah penyakit tertentu atau preventif, mengatasi keluhan dan pengobatan terhadap penyakit tertentu atau kuratif, dia memulihkan kesehatan tubuh atau rehabilitatif. Dia punya 4 fungsi tadi. Oke, jadi kalau ditanya ditanya manfaat pijet tuh ini ya, manfaatnya, fungsinya seperti ini ya jawabnya tentunya. Lanjut ke halaman 20. Halaman 20 tuh sama dengan titik-titik ini ya. Oke. Lanjut ke bawahnya. Kalau Anda ngikut ini gambar hitam putih, Anda saya kasih ini, Anda bingung karena ada bedanya antara titik satu yang lain, Bang. Kenapa Anda saya kasih peta? Peta ini adalah otak dari materi kita hari ini. Meskipun hanya 1 lembar, tapi ini otaknya materi hari ini. Otaknya yang kiri kabeh, paham nggak? Kalau Anda nggak bisa ini lewat semua, paham nggak maksudnya? Jadi 1 buku ini otaknya cuma 1 lembar gitu loh, jadi paham nggak? Tinggal basa-basi gitu ya. Makanya kalau di sini Anda saya kasih ini Anda pasti bingung karena hitam doang. Ya. Lanjut. Nah, penjelasan dari titik nomor 1, coba lihat halaman 33. Contohnya titik mata, ini penjelasannya. Titik 2 sinus atau dari ini. Titik 3 ini. Paham teman-teman? Jadi penjelasan dari ini ada di halaman ini. Paham ya? Jadi nanti teman-teman pelajari ini juga. Nanti kalau pasien nanya titik otak jatuh apa di sini. Kalau kurang lagi lihat di Mbak Google.
titik ini terus sampai ke belakang menjelaskan tentang titik-titik ini semua. Bisa dipelajari lagi ya. Kalau kita satu-satu dibahas, waktu kita nggak cukup. Lanjut, kita langsung ke halaman. Kita langsung ke halaman 44. Nah, 44 kita bicara tentang teknik pijat dasar. Kalau kita bicara manfaat pijat, ini ada 1 sampai 7. Teman-teman sebutkan ini ya, 1 sampai 7 ini ya. Manfaat pijat. Tadi untuk melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan badan, membantu mengurangi sakit dan kelelahan, merangsang produksi endorfin, mengurangi beban, menyingkirkan racun atau toksin, menyehatkan gunungan organ tubuh. Jawabannya itu untuk manfaat pijat. Terus ada 5 teknik pijat dasar di sini. Pertama itu mengusap. Ayo praktek ke pahanya masing-masing. Mengusap atau efforats. Ini namanya mengusap. Praktekin ya. Ini mengusap. Sama ini Bapak mijet kan? Nah, ini namanya apa Bapak nyebutnya? Bapak kan sama ini mijet. Ini namanya apa Bapak nyebut? Mengusap. Kalau gini apa namanya? Pijat. Pijat. Ini namanya apa? Tepuk. Tepuk. Kalau gini namanya apa? Menggoyang. Menggoyang tapi tentang Jawa uyak-uyak. Uyak. Bapak bisa menyebut ini apa? Tapi ini namanya apa? Memijat. 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 Kalau ini Oh, memijat. Ini gunanya apa memijat? Manfaat. Merelaksasi otot. Apalagi? Melancarkan peredaran darah. Apalagi? Pemanasan. Kalau gini apa manfaatnya? melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan otot. Apalagi? Ya nggak apa-apa kan kita belajar sebelum dan sesudah, benar nggak? Biar Anda tahu bedanya sebelum dan sesudah. Apalagi Pak manfaatnya Pak ini Pak? Lah sama dengan tadi pelajaran. Mana jawabannya itu semua Pak. Ini lah jadi apa bedanya? Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Ini namanya apa? Gunanya apa? Ini apa? Gunanya itu apa? Ini apa? Harus tahu. Kalau semua namanya ngurut mijet ya buyar. Paham nggak teman-teman? Nah, itu general itu. Harusnya spesifik, paham nggak teman-teman? Ini loh bedanya kita belajar. Paham Pak? Tahu ya Pak? Bapaknya senyum-senyum gak enak deh. Oke, lanjut ya. Di sini gunanya ini mengusap namanya ya, mengusap. Gerakan ini digunakan untuk gerakan pembukaan sama penutup. Terus untuk relaksasi, ya. Untuk merelaksasi otot dan ujung-ujung saraf, ya. Manfaatnya ya. Lanjut gerakannya meremas. Meremas dengan menggunakan telapak tangan atau jari. Ini meremas. Ini namanya meremas, bukan memijat. Meremas. Ayo praktekin meremas. Ini namanya meremas. Bisa pakai 2 tangan, bisa pakai 2 telapak tangan. Beda Pak, gini sama Ini kan meremas. Bisa pakai gini, bisa pakai 5 tangan, bisa pakai 2 tangan. Ini variasi meremas. Bisa ini namanya ngeremas, paham? Diremes, tahu remes? Ini bojo belum? Ini bojo belum? Hah? Masa nggak tahu remes? Tahu kan bedanya ngeremes? Paham mas? Ngeremes. Cilik jiwe. Nyubit beda lagi. Nyubit tuh gini beda lagi. Gunanya meremas atau petriksas, tadi gunanya apa? Tadi untuk menghancurkan lemak atau jaringan otot. Terus supaya darah lebih banyak kotor ya. Jadi kalau orang yang gendut-gendut Bapak ngancurinnya pakai ini teknik. Lanjut, habis itu apa? Habis itu menekan atau fusion. Menekan itu bisa pakai ibu jari, bisa 2 tangan, bisa diputar gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Praktekkan. 1, 2, 3. Bisa pakai 2 tangan, pokoknya mau mutar teknik ini ya. Itu namanya menekan. Kalau meremas, kalau menekan, ya untuk orang gemuk-gemuk ngancurin lemaknya pakai itu, ngancurin mencah. Terus gerakan berikutnya menggetarkan, kakinya
maju dikit sini Pak, kaki lurus Pak. Ini namanya menggetarkan, relax Pak. Ini namanya digetarkan. Ini tangannya Pak. Ini digetarkan, Pak. Contohnya digetarkan, ya. Digetarkan tadi gunanya untuk apa? Gunanya tadi apa? Untuk membuat otot fungsi saraf tubuh, ya. Terus memukul. Memukul tadi gunanya untuk apa teman-teman? Untuk merangsang jaringan otot, merangsang peredaran darah, fleksibilitas dan sebagainya. Memukul itu bisa pakai ini, ya, pukul. Bisa pakai ini kayak karate kid. Praktekin Pak, biar tahu rasanya. Bisa juga pakai tamukan. Yang terakhir itu Pak. Iya. Ya. Terakhir pembuka penutup adalah mengusap. Biasanya mijit itu mengusap dulu Pak. Habis itu meremas. Terus habis itu tadi menekan. Habis itu menggetarkan tadi Pak. Terakhir di itu. Itu 5 teknik pijat ya. Di sini ada manfaatnya masing-masing, teman-teman bisa baca, ya. Paham ya teman-teman? Dan itu berlaku seluruh dunia. Jangan sampai ada ditanya, ini namanya apa? Ini urut. Ini namanya pijet. Ini namanya pijet. Ini namanya urut. Paham teman-teman? Itu bedanya kita punya ilmu sama nggak punya ilmu. Dan tiap gerakan ini harus tahu ini fungsinya itu apa ya, bisa baca di sini, ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, terus gerakan satu ke satu itu harus kontinu, nggak boleh putus. Contohnya, kita mencek pasien gini nih, tiba-tiba stop, pasien itu kaget. Kita ketiduran. Makanya saat pijet kadang-kadang gini kan, terus kita mau ngambil gini, satunya tetap pijet, satunya ngambil. Gini lagi, paham nggak? Kaget pasien. Jadi jangan putus. Pokoknya kalau mau pindah misalnya dari sini ini jalan, pindah satunya sini, baru pindah satunya. Paham nggak? Jadi jangan putus. Jadi kalau kita langsung pindah dua ini kaget, putus, paham nggak? Jadi kalau ini pindah satu, kita jalan baru ini. Habis itu baru pindah jalan lagi. Paham nggak? Jangan sampai. Nah, makanya sudah kesinambungan kan ini. Itu gerakannya harus teratur. Lanjut irama, gerakannya harus berirama, stabil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah ini kalau mijit di sini kita ada hitungannya. Kayak gini mijit itu contohnya 1, 2, 3. Bapak praktekin aja, praktek semua. Tekan 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Bandingin sama enak nggak? Ayo, paham nggak? Ini terlalu cepat, paham nggak? Nyaman nggak? Nggak enak, tidak berirama. Makanya 1, 2, 3 itu irama Anda. Tekan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enak nggak? Coba. Nah enak kan? Tahu nggak? Jadi irama itu penting. Bapak sebenarnya nggak pakai irama kan, cepet-cepetan kan, suka-suka kan. Kalau lagi antri banyak, cepet. Wah, next. Wah, nggak bagus Pak. Jadi meskipun antri banyak, bodo amat. Kalau 1 jam, nggak apa. Kayak kalau mau nunggu ya nunggu. Karena ini bicara quality Pak, kualitas, Pak. Mana kalau kualitas dilanggar sepi nanti Bapak. Nggak balik nek. Jadi meskipun antri 10 ya Bapak biasa 1 jam ya 1 jam. 30 atau 30 menit, Pak. Kalau mau nunggu rezekiku, kalau enggak ya bukan rezekiku. Paham Pak? Paham belum? Hati-hati di situ. Pasiennya rame biasa 1 jam, tiba-tiba 30 menit. Ramenya 15 menit. Ngamuk pasien sampai Pak. Paham Pak? Jadi kalau ada 30 menit ya 30 menit. Mau rame mau sepi tetap 30 menit. Ya kalau udah belum antri yo. Paham? Harus stabil. Kalau kita orang muslim, kalau kita belajar 1, 2, 3. Tapi kalau kita mau cara muslim bisa berzikir, lebih dahsyat. Paham teman-teman? Energinya energi sono. Oh ini kan hitungan. Hitungannya tetap karena kita belajar. Nanti teman-teman harus teriak-teriak. 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang belajar Anda ngitung, paham? Ya. Nanti di depan pasien diem. Kalau ngomong gitu dikira gila saya. Iya, iya, mungkin begini. Kalau sekarang sampean 1, 2, 3 nggak apa-apa, bener karena pelatihan di depan pasien menang dalam hati pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paham teman-teman? Nah kalau sekarang ojo eman-eman, karena sampean harus ngitung nanti irama Anda. Oke? Lanjut. Nah, kita bicara teknik manipulasi atau rangsangan pijet. Nah, kondisi pasien itu disebut ada dua kondisi. Pertama, kliennya kondisi kekurangan energi atau disebut juga dengan yin. Nah, yin itu kondisinya apa? Pasiennya terlihat lemah, pucat, suara pelan, dan suhu tubuhnya rendah atau dingin. Berarti itu disebut yin atau lemah. Kedua, dia kelebihan energi disebut juga dengan yang. Kondisinya apa? Dia menahan rasa sakit, mukanya kemerahan, suhu tubuhnya di atas normal atau hangat atau panas. Itu contohnya yang. Cara terapi kalau orang kondisinya yin berarti dia dikuatkan. Kalau dikuatkan yin berarti gerakannya 30 kali dipijat searah jarum jam. 30 kali searah jarum jam, tekanannya sedang. Paham? Kalau yin. Kalau pasiennya yang berarti kalau terlalu kuat dilemahkan. Cara mijetnya 60 kali kebalikan jarum jam, tekanannya kuat. Kalau yin tadi ke arah ke kanan 30 kali, tekanannya sedang. Kalau yang dilemahkan 60 kali ke kiri, paham? Tekanannya kuat. Paham teman-teman? Ya. Cirinya lagi lemah energi yin apa cirinya? Cirinya yin apa? Ada rasa dingin. Ya, apalagi pucat, Pucat, apalagi lemah. lemah. Ya, mukanya apa? Pucat. Ya. Kalau kondisi yang apa? Panas. Apalagi tegang, apalagi Marah-marah. ya, apalagi Pemain-pemain. ya, paham ya? Terapinya kalau kondisi lemah, ini terapi kondisi lemah ya. Terapinya gimana? Dipijit berapa kali? Berapa? 30 kali. 30 kali ke arah kanan. searah jarum jam. Tekanannya sedang. Oke. Kalau kondisi yang pijitannya gimana? Dipijat 60 kali ke arah kiri. kiri. Pijatannya Tekanannya kuat. keras. Oke, pintar. Gampang kan? Itu terapinya. Jadi nanti pada saat dipijit ketahuan misalnya titik mata sakit, pijit dulu semua, untuk deteksi. Nah, saat dipijit semua ke titik mata sakit, titik hidung sakit. Nah, setelah semua dipijit baru titik tadi yang sakit tadi. Berarti kalau mata dikuatkan 30 kali, paham nggak titik matanya dipijit? Paham? Habis itu hidungnya 30 kali. Harus memutar ini. Ke kanan ya. Memutar. Nah, tadi ditekan searah jarum jam. Misalnya, sini kayak misalnya mata, misalnya apa ya? Iya, diputar. Betul ya? Nah, kondisinya matanya lemah kan, berarti 30 kali ke kanan. Tekanannya Kalau pakai apa? bisa pakai kayu. Ayo bisa. Itu Bisa. tekniknya gimana? Sama muter juga. Muter juga. Kalau kayu kan lebih kuat. Kalau tangan lebih lemah. Ya. Kadang kalau kita nggak kuat, kita pakai kayu. Kalau kita pengobatan, karena hari ini kita dasar pak, paham pak? Ini adalah dasar. Kalau level 3 itu pengobatan beda lagi materinya. Jadi teman-teman dasarnya teman-teman tahu dulu. Nanti kalau mau meningkat ya nanti bapak. Kalau mau meningkat monggo. Jadi kita bicara baru terapinya, ya. Karena kalau dikasih sekaligus ini nggak mampu Iya, teman-teman. betul. Ini aja udah mual-mual. Kita belum praktek loh ya. Ternyata malah dobrak apa? Makanya malah gagal hari ini pelatihan, Pak. Jadi kenapa kalau dibagi level 2, 3, 4, nanti tiap level itu berat sebenarnya. Sebenarnya ini nggak bisa sehari, ini pelatihannya harusnya 200 jam. Di buku itu 200 jam. Cuman karena teman-teman ini hebat, sehari bisa. Kita hari ini sama-sama gila, tau gila? Ada semangat, saya semangat, paham nggak? Insya Allah jadi, paham nggak? Belajar gila, tapi bukan berarti kita gila, caranya, paham nggak? Karena kalau nggak gila nggak dapet kita ilmunya, bener nggak? Iya kan Pak? Bener kan Pak?
kita ditekan biaya, waktu, tenaga, pikiran. Benar nggak? Mau kita percepatkan akselerasi. Oke? Ikhlas ya belajar sehari? Iya. Ngebut nggak apa-apa ya? Iya. Agak dipus ya. Oke, itu paham ya cara yin yang-nya ya. Terus kita bicara lanjut kontraindikasi. Jadi orang nggak boleh dipijit kalau kondisinya apa? Pertama, klien dalam keadaan lapar atau habis kenyang. Lapar kenyang nggak boleh. Kalau lapar bisa pingsan, kalau kenyang bisa muntah mual karena baru makan. Terus dalam keadaan lelah, capek atau lemah juga nggak boleh, bisa capek, bisa pingsan. Punya penyakit yang berat, jantung, stroke, jantung, ginjal, kanker nggak boleh, kontraindikasi. Terus bekerja terlalu berat atau jalan jauh nggak boleh. Dan keadaan marah atau emosi tinggi juga nggak boleh. Terus habis melakukan hubungan seks juga nggak boleh karena kondisinya lemah. Jadi orang habis melakukan hubungan seks itu menurut penelitian, meskipun hanya sekian menit itu sama dengan lari keliling lapangan sepak bola 1 kali tenaga yang dikeluarkan. Paham Pak? Lanjut, suhu tubuhnya terlalu panas atau terlalu dingin. Terus punya trombosit vena atau kayak varises nggak boleh. Terus dia lagi habis operasi transplantasi atau penggantian organ atau habis operasi berat juga nggak boleh. Misal gini, pada saat dipijat, keran itu boleh dipijat diteruskan apa? Nanti ada Pak di belakang ada. Pada saat kram dihentikan pemijatan, istirahat dulu, dikasih minum air hangat, dipijat, rileks di kanan kirinya. Kalau dia udah nyaman bisa dilanjutkan atau di stop. Kalau terpaksa dipijat, apa? Iya fatal, makanya dihentikan dulu, pijat ringan kanan kirinya. Kalau udah rileks baru dilanjutkan. Tapi kalau nggak rileks, lewatin area itu baru kan pindahnya. Terus tadi orang sakit parah nggak boleh ya. Terus wanita hamil juga nggak boleh ya, takut keguguran. Di situ kan ada titik rahim, titik kelamin kan ada hubungannya refleksi kalau orang hamil nggak boleh. Terus pemijatan hati-hati kalau orang sakit jantung, diabetes, epilepsi, habis operasi berat atau hamil nggak boleh. Itu tadi. Terus suhu udara kalau bisa jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Sirkulasi udaranya lancar, ada jendela. Terus alat bahan digunakan bersih atau steril. Terus reaksi pijat, nah ini reaksi pijat. Nah habis dipijat biasanya sistem pernafasan. Habis dipijat biasanya ada pasien yang ada gejala flu atau batuk atau paru-paru itu nggak apa-apa, itu wajar. Karena biasa mengeluarkan kelebihan lendir ya. Terus pada orang punya sakit ginjal, biasanya setelah dipijat dia kepingin bak lebih sering dan kencing dan baunya berbeda daripada sebelumnya, nggak apa-apa, itu wajar. Tapi dipijat kepingin kencing atau bak nggak apa-apa, itu wajar. Terus biasanya habis dipijat juga pada sistem kognitif, dia biasanya pasien suka ngentut-ngentut, nggak apa-apa, itu juga reaksi. Ya, biasanya nggak pernah ngentut, tiba-tiba ngentut, nah, itu reaksi. Terus gangguan kulit, jadi ruamnya bisa lebih buruk tetapi akhirnya membaik, ruam kayak merah-merahan. Terus pada kondisi artritis biasanya lebih berat, setelah 24 jam biasanya sakitnya berkurang. Jadi pada saat dipijat 24 jam itu rasanya sakit atau nggak enak atau nggak nyaman. Tapi setelah 24 jam biasanya enak, karena apa? Badan itu butuh adaptasi atau proses di badannya. Jadi ada pasien kok sakit nggak apa-apa Pak, nanti 1-2 hari juga enak kok Pak. Nah itu proses badan adaptasi atau detoksifikasi. Terus pada masalah kembung mungkin akan timbul rasa mual. Kalau di kembung setelah dipijat mual, nggak apa-apa, itu normal juga. Terus kadang klien mengalami sakit kepala bahkan migrain setelah dipijat, migrain kumat. Ya, karena dipijat kan kena saraf kepalanya kan, kena stroke, jus nggak apa-apa, itu saraf. Itu proses Pak. Terus kadang setelah dipijat kayak masalah lelah, karena cara tubuh itu adalah cara tubuh untuk menunjukkan bahwa kita butuh istirahat untuk penyembuhan. Makanya habis pijat kok bisa dia langsung tidur, jangan aktivitas lagi, gitu kan nggak? Jadi bagusnya pijat itu berarti malam hari. Tapi dipijat orang langsung istirahat. Nah, kalau pagi kan habis itu dia kerja, nah itu nggak bagus. Jadi bagusnya pijat istirahat, sarankan gitu. Terus biasanya umumnya setelah dipijat pasien merasa lebih rileks atau nyaman. Dan beberapa pasien setelah dipijat malah energinya nambah kuat. Jadi ada banyak reaksi, ada yang tambah lemah, ada yang tambah kuat, ada yang mual, ada yang ngantuk, nggak apa-apa, itu wajar semua ya.
Terus terjadi kesemutan. Kenapa kesemutan? Karena energi yang tersumbat tadi mau jalan. Kenapa kita sakit? Karena peredaran kita tersumbat energinya. Karena tersumbat tadi tidak lancar. Begitu dipijat rasanya kayak kesemutan. Kenapa? Mau jalan. Kayak pipa tersumbat lancar. Itu adalah reaksi. Terus di bawah ini reaksi lain. Jadi pada saat dipijat pasiennya shock kayak tadi Pak. Kesemutan Pak misalkan. Gejalanya muncul keringat dingin, pucat, lemas, mual, pusing kan dipijat itu malah keringat dingin, pucat, mual. Penyebabnya apa? Karena lapar tadi, terlalu lelah, takut dipijat atau pijatannya terlalu sakit, terlalu kuat. Nah, itu bisa pengaruh. Cara melakukannya adalah hentikan pemijatan, baringkan klien, beri minum air hangat atau teh manis. Tenangkan klien dengan pijatan perlahan aja, Bapak kan pijatnya santai, atau pijat relaksasi aja, atau di remas saja. Kedua, ketatnya kejang otot atau kata Bapak tadi kaku, kram. Kram itu terjadi karena apa? Kram ototnya menjadi kaku atau tegang. Penyebabnya pemijatannya terlalu kuat atau klien tidak rileks. Kayak Bapak tadi kan nggak rileks tuh. Kalau saya lakuin bahaya Pak, Bapak bisa cedera. Tapi kalau Bapak rileks, enak. Kayak itu tadi juga enak. Hentikan pemijatan dengan kejang tadi, pijat di titik-titik sekitarnya. Misalkan kejangnya di sini Pak, pijatnya di area sini sama sini. Tegangnya di sini area sini sama sini. Jadi kanan kirinya bukan pas titik yang kejang. Iya. Terus kalau habis kondisinya bengkak atau memar, itu biasa penyebab gejalanya terjadi pembengkakan pada tempat yang dipijat, mungkin muncul warna biru-biru. Nah, penyebabnya pemijatannya bisa terlalu kuat atau kulit pasien sensitif. Jadi kalau Anda terlalu kuat itu akan jadi malah praktek biru-biru tadi. Atau dipijit kulit pasiennya sensitif, pijit sedikit yang disakit. Aduh, itu ada dua faktor. Caranya hentikan pemijatan, terus beri minyak, kasih minyak tadi dikasih minyak aja supaya nggak mual. Pertanyaan Bapak tadi dijawab di sini ya Pak. Lanjut urutan pijat. Nah, jadi kalau urutan pijat nanti kita praktek. Jadi kita bersihkan kaki pasien nanti pakai tisu basah tak suruh bawa, terus dipijat 5 teknik pijat dasar tadi dulu, mengusap, relaksasi, terus dipijat, baru dipijat pakai tangan di titik relaksasi tadi. Habis itu penutup lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, teorinya kurang lebih seperti ini gambarannya. Sisanya teman-teman baca ya. Di sini lanjut ke halaman 50. Itu ada urutan pijat. Pertama, rendam kaki pasien pakai air. Kondisinya kalau kita ada bak atau air bisa direndam atau dikasih sabun. Tapi kalau kita nggak punya, kita basal pakai tisu basah. Hari ini karena kita di sini nggak ada ember, nggak ada air, kita pakai tisu basah. Paling tisu basah sih kita biar nggak wira-wiri ya. Atau bisa juga dikasih disemprot alkohol, dikeringkan pakai tisu kering. Habis itu dipijit pakai pijit pembukaan kaki 5 teknik pijat dasar. Habis itu baru pijit refleksi, ditutup lagi dengan 5 teknik pijat dasar, terus dikeringkan pakai anduk. Setelah selesai, nanti pijit pakai di tangan, di bahu, di kepala. Itu tambahan. Jadi persentase pijit kita 80% di kaki, 20% di tangan, di bahu, di kepala. Orang nggak mantep kalau hanya kaki doang pijit, benar nggak teman-teman? Nah, bahasa basinya 20% tangan, bahu, kaki. Oke? Cukup? Kepala udah ngumpul, udah ngumpul banyak teori. Teorinya kita cukupin di situ, sisanya teman-teman baca ya. Habis ini kita istirahat, makan siang, sholat Jumat. Nanti jam 1 kita start lagi untuk praktek. Kita sekarang istirahat. Ada snack, boleh makan siang, terserah sholat. Jam 1 nanti kita kumpul lagi di sini. Oke teman-teman? Ya. Terima kasih Pak.